Sidang tuntutan kasus penyiraman air keras oleh Adji terhadap Agus Salim telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis 16 Januari 2025. Dalam pembacaan vonis, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara kepada Adji. Lalu, seperti apa kekecewaan kuasa hukum Adji atas vonis hakim yang dianggap terlalu berat? Seperti apa pula rasa kecewa Adji karena keadilan yang diharapkannya tidak sepenuhnya terpenuhi, di mana tindakan penyiraman air keras yang dilakukannya itu adalah respon manusiawi demi menjaga harkat dan martabatnya setelah mendengar kata-kata kasar dari Agus Salim. Dan bagaimana pula rasa syukur Agus Salim ketika mendengar hakim memvonis Adji dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara. Dan seperti apa pula Farah Tabas yang mengaku tidak puas dengan vonis hakim karena walaupun Adji dihukum 100 tahun tetap membuat mata Agus buta seumur hidupnya. Di sisi lain, seperti apa pula respon Gary Julian terkait kabar pecah kongsi antara ia dengan Novi? Apakah benar Gary mengakui bahwa komunikasinya dengan Novi sedang tidak baik? Dan benarkah akun media sosial Gary bahkan sampai diblokir oleh Novi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, sidang kasus penyiraman air keras yang dilakukan Adji terhadap Agus Salim baru saja digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis 16 Januari 2025 kemarin, dengan agenda pembacaan vonis, di mana Majelis Hakim menjatuhkan 6 tahun 6 bulan penjara kepada Adji sebagai terdakwa. Usai menjalani persidangan, kuasa hukum Adji, Lintar Fauzi, yang ditemui awak media menyatakan kekecewaannya atas putusan tersebut. Ia pun juga menilai bahwa vonis tersebut terlalu berat, mengingat insiden penyiraman dipicu oleh intimidasi verbal yang dilakukan Agus terhadap Adji. Lintar juga menegaskan bahwa kepemilikan air keras oleh Adji sudah ada sejak lama, jauh sebelum mengenal Agus, sehingga perencanaan aksi penyiraman bukan sepenuhnya inisiatif Adji. Meski mengakui tindakan Adji salah, Lintar pun juga berpendapat bahwa Majelis Hakim seharusnya memberikan hukuman yang lebih ringan di bawah 5 tahun penjara, mengingat tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya menuntut hukuman 5 tahun penjara untuk Adji. Untuk itu, dalam 7 hari ke depan, pihaknya pun juga berencana berdiskusi dengan Adji dan keluarganya untuk memutuskan langkah banding. Lintar pun juga berharap jika banding diajukan, putusan vonis pun dapat dikurangi di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Harapan kita kan sebenarnya kan ketika mendengar sebelumnya ada tuntutan jaksa 5 tahun itu, harapan kita tentu Majelis Hakim akan membacakan vonis di bawah dari tuntutan jaksa. Tapi hakim punya keyakinan lain, dan itu secara prosedur hukum acara sah-sah saja. Kalau hakim punya keyakinan lain, punya pertimbangan lain, yang akhirnya membacakan vonis di atas dari tuntutan jaksa penuntut umum yang tadi dibacakan adalah 6 tahun 6 bulan. Gitu. Artinya kita punya waktu untuk pikir-pikir apakah kita akan melakukan upaya banding atau tidak selama 7 hari ke depan. Tadi juga saya sempat menyampaikan kepada Zazi, pada Adji secara virtual langsung. Ya nanti mungkin saya akan berkomunikasi secara intensif dengan Adji setelah ini dan juga pada keluarganya untuk menyikapi hasil pembacaan putusan pada hari ini. Iya, kita merasa kecewa tentu ya, karena memang kita melihat sebenarnya dalam faktor perencanaannya terutama itu ya, karena
kita melihat perencanaan tersebut ya memang ya akhirnya kan jaksa juga punya keyakinan dan hakim punya keyakinan dengan versi dan fakta dan pendapatnya. Tapi kita juga melihat bahwa perencanaan itu ya memang tidak sepenuhnya dilakukan oleh Adji saat menyiram Agus, karena kepemilikan dari air keras tersebut sudah dimiliki dari bulan Juli sebelumnya, jauh sebelum Adji kenal oleh Agus. Karena memang akhirnya air keras itu digunakan untuk melakukan penyiraman dan itu pun ada sebab, gitu. Ada sebab yang saya sudah sampaikan dan juga dalam pledoi juga setelah kita juga bacakan bahwa sebab akibat dari apa yang dilakukan oleh Adji terhadap Agus itu ya memang karena ada intimidasi verbal sebelumnya yang dilakukan oleh Agus. Selain itu, proses perdamaian antara pihak keluarga Adji dan Agus Salim sepertinya menjadi salah satu faktor yang memberatkan putusan hakim dalam sidang kemarin. Menurut kuasa hukum Adji, Lintar Fauzi, berbagai upaya komunikasi dengan kuasa hukum Agus justru telah dilakukan sebelum kasus ini pun masuk ke ranah pengadilan. Namun, justru tidak menemukan kejelasan dari pihak Agus mengenai bentuk perdamaian yang diinginkan, yang akhirnya hal itu pun membuat proses dialog akhirnya terhenti dan kasus pun berlanjut ke persidangan. Dalam tuntutan hakim tersebut, menurut kuasa hukumnya, Adji pun juga merasa kecewa karena keadilan yang diharapkannya tidak sepenuhnya terpenuhi. Kuasa hukum Adji menganggap tindakan yang diambil oleh Adji pada waktu itu adalah sebuah respon yang manusiawi untuk menjaga harkat dan martabatnya, terutama setelah mendengar kata-kata kasar dari Agus yang menjadi pemicu kejadian penyiraman air keras. Meski demikian, tim kuasa hukum Adji juga menegaskan bahwa di dalam kasus ini tidak ada pihak yang sepenuhnya 100% benar atau sepenuhnya salah. Hingga atas kejadian ini diharapkan menjadi pembelajaran penting, khususnya dalam menjaga hubungan antara atasan dan bawahan di dalam lingkungan kerja, agar insiden serupa tidak terulang lagi. Kan ya ada juga Pak hal yang memberatkan kan akhirnya berkaitan dengan proses perdamaian, tidak ada perdamaian antara pihak keluarga Adji dengan pihak Agus. Juga saya menyampaikan lagi, intinya sudah ada proses upaya komunikasi itu saya bisa buktikan seluruhnya. Komunikasi saya dengan pengacaranya Agus pada saat itu sebelum ada Bang Farhad Abbas, saya sudah berkomunikasi untuk melakukan proses dialog gitu kan setelah terjadinya proses penyiraman tersebut. Nah proses-proses itu kan juga kita sampaikan dalam pembelaan gitu. Nah artinya upaya-upaya itu ketika perdamaian tidak jadi kan tidak bisa disalahkan juga di pihak kita sepenuhnya kan, karena memang yang saya dapatkan pada saat itu ketika proses komunikasi ini berjalan dengan pihak kuasa hukumnya Agus, ya memang dari pihak sananya yang tidak tidak memiliki kepastian mau seperti apa gitu loh, bentuk perdamaian apa yang harus mereka minta dan harus kita lakukan. Itu kan komunikasi itu yang tidak berjalan sejak awal sampai akhirnya masuk dalam proses pengadilan. Makanya setelah proses itu tidak berjalan ya saya sebagai tim kuasa hukumnya Adji pada saat itu memilih pada ya udah kita fokus pada proses hukum acara, kita fokus pada proses persidangan. Tapi salah satu pertimbangan hakim yang memberatkan tadi adalah tidak adanya perdamaian. Saya sekali lagi menegaskan di sini kita sudah melakukan upaya itu. Berkali-kali kita sudah melakukan upaya itu melalui komunikasi by phone maupun chat WhatsApp terhadap kuasa hukumnya Agus pada saat itu. Dia Adji kecewa ya. Ya intinya karena kan siapa sih yang tidak berharap terpenuhi rasa keadilan, karena rasa keadilan itu kan sebenarnya kan sangat abstrak dan subjektif ya, tapi juga harus didukung dengan apalagi ada masyarakat yang begitu mendukung juga kan Adji, dalam arti bukan mendukung perbuatan. Saya percaya masyarakat sangat cerdas sekali saat ini, dia tidak mendukung perbuatan tapi dia mendukung bahwa ini kan seperti ada gap antara atasan dalam dunia kerja dengan orang yang masih training gitu. Nah ini kan pembelajaran juga untuk seluruh masyarakat, kejadian itu jangan sampai terulang lagi gitu kan. Nah makanya itu respon, artinya itu respon yang dilakukan Adji pada saat itu dan itu manusiawi. Mendengar hasil putusan hakim, Agus Salim pun menyampaikan rasa syukurnya setelah mendengar vonis 6 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Adji dalam sidang kasus penyiraman air keras. Saat dihubungi oleh Farhad Abbas via sambungan video call, Agus pun mengaku senang bahwa putusan hakim tidak lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu, Agus pun juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada
kepada majelis hakim atas keputusan tersebut yang ia anggap sebagai bentuk keadilan baginya. Agus pun berharap keputusan ini menjadi langkah awal baginya untuk mendapatkan keadilan yang lebih luas atas kejadian yang kini menimpanya. Udah Pak, 6,6 ya, 6 tahun 6 bulan katanya. Ya, gimana Gus? Jaksa nuntutnya 5 tahun. Nah Gus, vonis ini menurut saya yang penting tidak dibawa jaksa, kan? Iya, betul. Biasa, alhamdulillah Pak. Ya, ucapin terima kasih dulu sama hakimnya Gus. Buat Ibu Hakim, terima kasih udah memberikan keadilan buat Agus. Semoga keadilan ini hakimnya ini dia membuat terobosan dengan menghukum lebih tinggi daripada tuntutan jaksa, Agus. Iya, luar biasa. Ya Allah, terima kasih. Berdiri ya. Jadi Agus sudah dengar ya, Agus harus bersujud ini karena ini hukuman ini 6 tahun. Nanti mudah-mudahan nanti walaupun 6 tahun dia akan ngerasain di penjara itu 1000 tahun Gus. Agus itu matanya buta tapi hati Agus terang. Kalau dia itu matanya buta tapi matanya terang tapi hatinya buta Gus. Seumur hidupnya orang yang membutakan Agus seumur hidupnya susah Gus. 6 tahun nih Gus buat Aji, 6 tahun Gus ya. Selamat Gus ya. Yang penting Agus tahu bahwa orang yang menyeram mata membutakan Agus ya 6 tahun Gus. Pokoknya berdoa ya buat hakim-hakimnya yang menjatuhkan hukuman tinggi ya Gus ya. Siap Pak. Selalu berdoa buat mereka. Semoga mereka berkebaikan lah. Menurut Farhad Abbas, vonis 6 tahun 6 bulan penjara untuk Aji rupanya justru menimbulkan tanda tanya besar, terutama terkait tuntutan jaksa penuntut umum di mana sebelumnya dianggap terlalu rendah, yaitu 5 tahun penjara. Tentunya, Farhad pun juga memuji langkah majelis hakim yang mengambil terobosan dengan memberikan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa. Meski menurut Farhad, vonis tersebut masih belum cukup memadai untuk mengembalikan apa yang telah hilang dari Agus Salim, khususnya penglihatannya yang kini buta permanen. Farhad Abbas pun juga menilai bahwa tindakan Aji sudah masuk kategori perencanaan, mengingat air keras yang digunakan telah dibeli sebelumnya oleh Aji sendiri. Farhad pun juga berharap jika pihak Aji mengajukan banding, hukuman pun justru dapat diperberat sebagai bentuk keadilan lebih lanjut, termasuk mempertimbangkan adanya hukuman sosial atas perbuatannya. Ini jadi tanda tanya besar, kenapa jaksa penuntut umum itu terlalu rendah hukumannya, tuntutannya. Tapi hakim membuat terobosan, tapi terlepas dari tuntutannya rendah, hakim telah melampaui batas tuntutan jaksa. Ini merupakan satu keyakinan yang kita anggap terbaik itu. Nah, walaupun misalnya hukuman itu tidak, dia harusnya kan kalau kisos itu mati-mati, buta-buta gitu. Karena Agus ini orangnya seperti mayat hidup yang tidak melihat jalan gitu, kira-kira seperti itu, karena jahatnya perbuatan dilakukan oleh. Nah, seandainya pun nanti dia keluar dari penjara kemudian ada yang butain mata dia supaya sama, kemudian membutainya itu dihukum 3 tahun dengan alasan balasan ya. Bagaimana perasaan dia kalau dia buta juga, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan kalau dia banding nanti makin tinggi hukumnya kan. Itulah karena pengacaranya itu terlalu banyak ngomong ya, hasilnya begitu. Dituntut 5 tahun, dihukum 6 tahun setengah gitu. Jadi jangan banyak ngomong lagi ya. Ini melukai, mencederai perasaan Agus gitu. Nah, kebenarin aja kerjanya sehingga orang biasa kalau dituntut hukuman lebih ringan kan. Sebenarnya nggak perlu pakai pengacara lagi kalau gitu. Kalau udah pakai pengacara hukumannya lebih tinggi ya. Tolong introspeksi diri sendiri ya. Jangan lagi ngomong spontanitas. Tidak ada pembunuhan spontanitas. Tidak ada pembutaan spontanitas. Lantas, seperti apakah respon Gary Julian terkait kabar pecah kongsi antara ia dengan Novi? Apakah benar Gary pun mengakui bahwa komunikasinya dengan Novi sedang kurang baik? Dan benarkah pula akun media sosial Gary bahkan sampai diblokir oleh Novi? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3
subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Di sisi lain, Gary Julian akhirnya angkat bicara terkait isu perpecahan hubungan kerja dengan Novi yang belakangan ramai menjadi sorotan. Dalam pernyataannya, Gary mengakui bahwa komunikasi antara ia dan Novi secara individu sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, Gary pun juga mengungkapkan akun media sosialnya telah diblokir oleh Novi dan bukanlah dirinya yang mengunfollow seperti isu-isu yang berkembang yang tentu saja hal ini pun menjadi salah satu indikasi memburuknya hubungan di antara Novi dengan Gary. Menurut Gary, ketegangan ini pun semakin diperparah oleh isu-isu yang beredar di media sosial yang ia nilai telah memperumit situasi. Gary pun juga berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara internal tanpa perlu menjadi konsumsi publik. Selain itu, Gary juga menyoroti adanya faktor-faktor lain yang dianggap turut mempengaruhi kekecewaan pihak Novi, meski ia tidak merinci lebih lanjut apa saja hal tersebut. Sementara itu, sebelumnya Novi pun juga mengakui bahwa hubungan personal antara Novi dan Gary baik-baik saja. Yang tentu saja pengakuan Novi ini pun berbanding terbalik dengan pengakuan Gary. Kelihatannya seperti apa? Ya, jadi memang begini ya. Komunikasi dengan Novi sebagai individu memang ya saya katakan memang saat ini kurang baik gitu kan, karena bisa teman-teman lihat sendiri banyak beredar di medsos narasi yang kian menyudutkan bagi kami yang berangkat ke NTT seolah-olah banyak isu-isu gitu kan. Nah itu akan saya jelaskan. Mungkin secara isu itu benar, yang saya sampaikan juga saat saya pulang dari NTT saya sampaikan itu benar. Mungkin tentang uang itu apakah ditahan ataukah diminta balik itu juga benar gitu kan. Kalau memang teman-teman mau lihat pun saya juga siap, saya punya semua datanya dia gitu. Sekali lagi menjawab ya, saya nggak pernah unfollow semua akunnya Teteh, tapi saya diblok. Iya per hari itu karena saya nggak mau balikin uangnya pada saat itu. Ya masih di Iya, betul. Saya diblok. Ya, otomatis setelah dibuka bloknya kan saling unfollow gitu kan. Betulnya saya nggak mau arah ke situ. Karena kenapa? Karena pada akhirnya uang donasi ini beres gitu kan. Memang itu sempat menjadi masalah dan kemudian kita langsung tangani dengan cepat. Kemudian akhirnya semua tersalurkan dan kita belanjakan lalu selesai. Jadi itu aja sih kalau poin saya. Yang penting ini urusan donasi selesai dan laporan pertanggungjawaban juga selesai. Sisa satu lagi, kita laporan keuangan sejak tahun 2024 itu ya menggunakan akuntan publik. Itu aja sih. Ya kecewa lah, masa nggak kecewa. Tapi saya nggak akan melakukan tindakan apa-apa gitu kan. Tapi untuk klarifikasi tadi mungkin teman-teman bisa nilai sendiri. Nggak ada masalah apa-apa. Itu mungkin banyak orang yang apa sih seolah-olah dibikin huru-hara aja supaya ramai, mungkin nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi saya nggak ada masalah sama siapapun. Terakhir komunikasi, iya sibuk masing-masing. Terakhir komunikasi pas pas Mas Gary sebelum berangkat. Yang pertama ada kegiatan yang harus saya lakukan dan saya pun kan sudah bukan ketua yayasan lagi ya, itu aja sih. Sudah bukan ketua yayasan lagi. Terus itu yang pertama, yang kedua saya kan juga ada kontrak lah live streaming, jadi kayak sesuatu ya. Ya, drama internal di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan kini menjadi perhatian publik. Mengingat adanya pecah kongsi yang terjadi antara Novi mantan ketua yayasan dan juga Gary ketua yayasan yang baru yang menggantikan posisi Novi. Apalagi hal itu pun diperkuat dengan unggahan Novi terbaru di media sosialnya, di mana sempat membuat tulisan dengan kata kudeta. Hingga unggahan story miliknya itu pun menjadi perbincangan warganet. Dengan melihat unggahan Novi tersebut, jika dilihat dari garis waktunya, seolah-olah merujuk pada pergantian kepemimpinan yang terjadi belum lama ini. Namun, Gary dengan tegas menanggapi isu tersebut.
di mana ia pun membantah adanya kudeta dan menjelaskan bahwa pengangkatannya sebagai ketua yayasan telah melalui mekanisme yang sesuai. Gary juga mengungkapkan bahwa kekecewaan Novi kemungkinan berakar dari polemik yang terjadi sebelumnya, yaitu penahanan donasi saat yayasan melakukan kegiatan di NTT. Sehingga dalam klarifikasinya, Gary pun kembali memaparkan kronologi peristiwa tersebut untuk meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat. Ya, kalau landasan itu juga saya bingung gitu kan. Kemudian sekarang beredar bahwa saya tidak menjalankan SOP kan gitu ya. Gitu. Jadi bahwa gini, kita bisa lihat yayasan ini berjalan dari tahun 2024 dan tahun sebelumnya itu menggunakan single token gitu, dan itu udah umum biasa di badan pengurus, di mana token itu diberikan kepada salah satu rekening, dan rekening itu yang belanja gitu kan. Bahkan pada terakhir ya, kalau mungkin teman-teman lihat ada dana yayasan untuk pembelian kendaraan misalkan, itu dari yayasan kirim ke bendahara pribadi, bendahara kirim ke sekretaris kirim ke dealer. Itu nggak mungkin lah, nggak tahu kalau badan pengurus yang lama seperti itu gitu. Jadi itu menurut saya hanya alasan, dan triggernya apa kita nggak tahu. Yang pasti pada saat itu ada kabar bahwa ada berita duka dari Bang AL, kemudian ada marah-marah dari Pak Irjen gitu kan, dan itu mungkin salah satu beberapa faktor yang mempengaruhi itu gitu kan, dan itu memang iya ada gitu, dan itu nggak bisa dipungkiri dan memang terjadi. Pada saat itu kita semua badan pengurus yang baru itu sudah sepakat untuk menjalankan apa-apa yang memang sudah disepakati badan pengurus yang lama, yaitu untuk penyaluran ke NTT, yang kemudian semua akan berjalan otomatis. Dan tiba-tiba diintervensi kan, di situ diintervensi, bendahara diintervensi, duit diminta balik, sisanya nggak mau dikirim kan, seperti itu betul. Dan sebabnya apa itu kita nggak tahu ya, kita menduga-duga kan seperti itu, apa ada karena berita penderitaan Bang L atau karena ada kemarahan dari Pak Irjen, kita juga nggak tahu karena kita posisi juga belum bagus. Kalau memang bisa apapun itu kita bicarakan secara internal gitu kan, janganlah jadi seperti ini gitu. Jadi konsumsi publik nggak baik. Iya, itu kan kesepakatan ya, maksudnya Bang Densu maunya seperti itu, Mas Giri juga mau seperti itu dari yayasan, terus ada pihak lain juga mau seperti itu. Dan kita lihat dari suara donatur gitu ya, yang saya lihat di media sosial kan emang maunya begitu gitu, intinya iya publik maunya begitu. Jadi intinya kemanapun penerima manfaat lainnya, yang penting bukan ke si Mas AS ini kan, setahu kita seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.